Kisah nyata horor pesugihan penjual pakaian di Jawa Barat, tumbal PEMABOK Haman di air ritual. Di sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Barat, tepatnya di Indramayu, Darul menjalani kehidupannya sebagai pemilik toko pakaian. Toko kecilnya terletak di pinggir jalan yang ramai, tetapi seiring berjalannya waktu, pelanggan semakin berkurang. Darul, yang berusia 31 tahun, merasa beban hidup semakin berat setiap harinya. Meski ia memiliki cita-cita untuk membeli rumah di dalam kota, kenyataan hidupnya kini jauh dari harapan. Darul adalah sosok yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kelemahan ini membuatnya terjebak dalam kebiasaan buruk yang sulit dihindari. Dalam upaya untuk melupakan tekanan hidup, ia mulai mabuk-mabukan dan berjudi. Kebiasaan ini tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga keluarganya. Toko yang dulunya ramai kini sepi, dan setiap hari, ia pulang dengan perasaan kecewa dan putus asa. Suatu malam, saat duduk di warung kopi dengan teman-temannya, Darul bertemu dengan Susan. Wanita ini memiliki pesona yang memikat dan seolah bisa melupakan semua masalahnya. Mereka mulai terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, yang semakin memperburuk keadaan Darul. Darul berusaha menutupi perselingkuhan ini, tetapi rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Di tengah semua masalah ini, utang semakin menumpuk. Darul terpaksa meminjam uang dari Pak Angga, seorang rentenir yang dikenal kejam. Pak Angga memberikan pinjaman dengan syarat yang sangat ketat, dan jika Darul gagal membayar, konsekuensinya bisa sangat buruk. Dalam keadaan terdesak, Darul merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada jalan keluarnya. Di malam yang gelap, saat pulang dari warung kopi, Darul berkelana dalam pikirannya, berusaha menemukan solusi untuk masalahnya. Ia merasa tertekan dan putus asa. Dalam pikirannya, ia teringat akan saran temannya, Hendar, yang sering berbicara tentang pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat meskipun risikonya tinggi. Saran ini mulai menghantuinya, dan ia merasa seolah itulah satu-satunya jalan keluar dari semua masalahnya. Darul, yang pada dasarnya bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, mulai berpikir keras. Ia mempertimbangkan semua kemungkinan, dan dalam keadaan putus asa, ia mulai merasa bahwa pesugihan mungkin adalah satu-satunya pilihan yang bisa menyelamatkannya dari kebangkrutan dan kehampaan hidup. Ketika rasa cemas dan putus asanya semakin menggunung, ia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan dan dukun yang bisa membantunya. Dengan langkah penuh keraguan, Darul mulai mencari alamat Mbah Joyo, dukun yang konon memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan. Ia tahu bahwa jalan ini berbahaya, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Dalam benaknya, ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, rumah yang diimpikan, dan kebahagiaan yang mungkin bisa diraih jika ia mengikuti jalur pesugihan. Namun, di balik semua harapan itu, ada rasa takut yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghampirinya. Setelah beberapa hari merenung dan berjuang dengan pikirannya, Darul akhirnya memutuskan untuk mencari Mbah Joyo, dukun yang terkenal dengan kemampuannya dalam praktik pesugihan. Hari itu, dengan hati berdebar, ia meninggalkan toko pakaiannya yang sepi. Jalan menuju rumah Mbah Joyo terasa panjang dan melelahkan, dan pikiran Darul dipenuhi dengan berbagai rasa, harapan, keraguan, dan ketakutan. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Hendar, Darul menemukan rumah Mbah Joyo terletak di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak tua dan kumuh, dikelilingi pepohonan rimbun yang memberikan suasana mistis. Saat melangkah ke halaman, Darul merasa seolah ada yang mengawasinya. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan keraguan mulai menyergapnya. Namun, keputusannya untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan membuatnya terus melangkah. Begitu ia mengetuk pintu, suara berat datang dari dalam. "Masuk," kata Mbah Joyo dengan nada yang tegas. Darul melangkah masuk dan menemukan seorang lelaki tua dengan wajah keriput, mata tajam, dan aura yang penuh misteri. Mbah Joyo duduk di kursi kayu sederhana, dikelilingi berbagai benda bertuah dan patung-patung aneh. "Selamat datang, anak muda. Apa yang kau cari di sini?"
Tanya Mbah Joyo sambil menatap Darul dalam-dalam. Darul merasa tertekan di bawah tatapan itu, tetapi ia mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan tujuannya. Saya butuh bantuan, Mbah. Saya terjebak dalam hutang dan ingin mencari cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Mbah Joyo mengangguk pelan, seolah memahami isi hati Darul. Pesugihan memang bisa memberikan kekayaan dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar, katanya. Kau harus siap dengan konsekuensinya. Darul mengangguk, meski hatinya bergetar. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan harga, tetapi dorongan untuk keluar dari keterpurukan membuatnya mengabaikan rasa takut tersebut. Mbah Joyo kemudian mulai menjelaskan prosedur pesugihan. Kau harus melakukan ritual tertentu. Pertama, mandi dengan air yang telah diritualkan. Kemudian, kau harus menyediakan tumbal. Mendengar kata tumbal, Darul merasa hatinya bergetar. Ia membayangkan makhluk hidup yang harus dikorbankan. Apa tumbalnya? Tanya Darul dengan suara parau. Mbah Joyo menjawab, sebuah makhluk yang harus kau korbankan demi mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Ini adalah syarat yang tidak bisa diabaikan. Semakin dalam penjelasan Mbah Joyo, semakin berat rasanya bagi Darul. Namun, ia merasa terjepit antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Di sisi lain, ia membayangkan hidupnya yang lebih baik, rumah di dalam kota, dan kebahagiaan bersama keluarganya. Dalam benaknya, semua itu terasa seperti impian yang hanya bisa terwujud dengan cara ini. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam di rumah Mbah Joyo, Darul akhirnya sepakat untuk melanjutkan ritual. Dalam hatinya, ia berjanji untuk melakukannya demi keluarganya, meskipun ada rasa ragu yang menggerogoti. Mbah Joyo mengarahkan Darul untuk kembali ke rumahnya dan mempersiapkan diri untuk ritual yang harus dilakukan malam ini. Darul pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, harapan mulai tumbuh dalam dirinya, di sisi lain, rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Malam itu, Darul berbaring di tempat tidurnya, berusaha untuk tidur. Namun, mimpi buruk mulai menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan kucing hitam melintas, menatapnya dengan mata tajam. Rasa takut dan gelisah membuatnya terbangun, dan ia menyadari bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Di tengah malam yang sunyi, Darul merenung. Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya di malam ritual adalah langkah pertama menuju kegelapan. Namun, ia sudah terlanjur terjerat dalam utang dan masalah yang membuatnya merasa tidak ada jalan keluar. Dengan tekad yang menggebu, ia memutuskan untuk melanjutkan rencana pesugihan, meskipun ia tahu bahwa jalan ini bisa menuntunnya pada konsekuensi yang tidak terduga. Malam yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Darul merasakan campuran ketegangan dan harapan saat ia bersiap untuk menjalani ritual pesugihan yang telah dijelaskan oleh Mbah Joyo. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi hati dan pikirannya dipenuhi dengan harapan akan kekayaan yang akan datang. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang menggerogoti. Malam itu, cuaca tampak mendukung, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang membawanya menuju tempat yang ditunjukkan Mbah Joyo. Darul mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan suara-suara malam yang seakan mengingatkannya akan langkah yang akan diambilnya. Dalam pikirannya, ia terus berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi keluarganya, agar mereka bisa hidup lebih baik. Sesampainya di lokasi, Darul melihat Mbah Joyo sudah menunggu. Dukun tua itu berdiri di tengah area terbuka, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dan sesaji yang telah disiapkan. Suasana terasa mistis, dan aroma dupa menyelimuti udara. Mbah Joyo menatap Darul dengan serius, seolah menilai kesiapan jiwanya untuk menjalani ritual ini. Pertama, kau harus mandi dengan air ini, kata Mbah Joyo, menunjukkan sebuah wadah besar berisi air yang telah diritualkan. Air ini akan membersihkan jiwamu dan mempersiapkanmu untuk menerima kekayaan. Darul mengangguk, meskipun perasaan tidak nyaman mulai menyergapnya. Ia melangkah ke arah wadah air dan mulai mandi. Air dingin menyentuh kulitnya, dan saat tetesan air jatuh,
ia merasa seolah beban hidupnya mulai terangkat. Namun, saat ia menutup mata dan membayangkan semua yang akan datang, bayangan kucing hitam muncul lagi dalam pikirannya. Setelah mandi, Mbah Joyo memintanya untuk berdiri di tengah lingkaran lilin. Darul merasa aneh, tetapi ia mengikuti instruksi dukun itu. Mbah Joyo mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno, suara beratnya membaur dengan suara angin malam. Darul merasakan getaran aneh di udara, seakan ada kekuatan yang mulai mengalir di sekelilingnya. Kemudian, saat ritual semakin mendalam, Mbah Joyo membawanya ke tahap yang paling menegangkan, penyediaan tumbal. Sekarang, kau harus memberikan tumbal. Tanpa ini, ritual tidak akan berhasil, kata Mbah Joyo, menatap Darul dengan tatapan tajam. Darul menarik napas dalam-dalam. Ia sudah menyiapkan seekor kucing hitam yang ditangkapnya sebelumnya, makhluk yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Dalam hati kecilnya, ia merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi dorongan untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa kemanusiaan yang tersisa. Ia mengangkat kucing itu, yang kini terjerat dalam kondisi yang tidak adil. Dengan tangan bergetar, Darul menatap kucing tersebut. Kucing itu melenguh lemah, seolah merasakan ketidakadilan yang akan terjadi. Dalam sekejap, Darul merasa terjebak dalam dilema moral. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Pikirnya. Namun, suara Mbah Joyo membangunkannya dari lamunan. Lakukan sekarang, Darul. Semakin lama kau menunggu, semakin sulit hasilnya. Dengan satu tebasan yang cepat, kucing itu terkorban di hadapannya. Darul merasakan jiwanya hancur seketika. Momen itu terukir dalam ingatannya, suara melenguh yang penuh kepanikan, mata cemas yang menatapnya. Saat darah kucing itu mengalir, Darul merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Rasa bersalah yang mendalam mulai memenuhi hatinya. Setelah ritual selesai, Darul pulang dengan perasaan campur aduk. Ia seharusnya merasa bahagia karena ritual telah selesai, tetapi perasaan penyesalan dan ketakutan justru menghantuinya. Setiap langkah menuju rumah terasa semakin berat. Bayangan kucing hitam selalu muncul di benaknya, mengingatkan akan apa yang telah ia lakukan. Hari-hari setelah ritual, kebaikan mulai datang. Toko pakaian Darul mendadak ramai. Pelanggan yang tak terduga muncul, dan uang mengalir deras. Ia mampu melunasi utang-utangnya dan bahkan membeli barang-barang baru untuk toko. Kebahagiaan semu mulai mengisi hatinya. Tetapi rasa bersalah tak kunjung sirna. Setiap kali ia melihat kucing di jalan, hatinya bergetar, ia merasa ada makhluk lain yang mengikuti jejaknya, seolah mengingatkan akan tumbal yang telah ia persembahkan. Kesuksesan yang diraih tidak menghapus rasa bersalah yang terus membayangi. Darul terjebak dalam kesenangan dan penyesalan, tidak bisa menikmati kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan. Dalam keadaan bingung, Darul mulai merenungkan keputusan yang telah diambilnya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Namun, di balik pertanyaan itu, dorongan untuk terus meraih kekayaan semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa jalan untuk kembali ke kehidupan normal tampaknya semakin jauh. Setelah ritual pesugihan yang mengubah hidupnya, Darul mulai merasakan perubahan yang drastis. Toko pakaiannya yang sepi kini dipenuhi pelanggan, dan pendapatan yang mengalir deras membuatnya merasa seolah berada di puncak dunia. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan merayakan keberhasilan baru, mengundang teman-teman untuk bersenang-senang, dan membeli barang-barang mewah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, di balik kebahagiaan yang semu itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap kali Darul menatap ke cermin, ia tidak hanya melihat diri sendiri, tetapi juga mencerminkan rasa bersalah yang mendalam. Dalam benaknya, ia teringat akan kucing hitam yang dikorbankannya. Suara melenguhnya masih terngiang, dan setiap kali melihat kucing di jalan, jiwanya terasa tertekan. Suatu malam, saat Darul sedang duduk sendirian di rumah, ia merasakan ketidaknyamanan yang tak terdefinisikan. Suasana di sekelilingnya terasa menakutkan, angin berdesir dengan suara aneh, dan lampu-lampu berkedip seakan menandakan sesuatu yang tidak beres. Darul berusaha mengabaikan perasaan ini, tetapi ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Beberapa malam setelahnya,
mimpi buruk mulai menghantui. Dalam mimpinya, ia melihat sosok kucing hitam yang melotot tajam, dikelilingi oleh bayangan gelap. Kucing itu mengeluarkan suara melenguh yang penuh kesedihan, seakan meminta balas dendam. Darul terbangun dengan keringat dingin, hatinya berdebar-debar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut terus menggerogoti. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Seiring waktu, keberhasilan yang diraih mulai terasa aneh. Uang yang datang seolah tidak memberikan kebahagiaan yang seharusnya. Darul mulai menjauh dari keluarganya, terjebak dalam dunia yang penuh kemewahan tetapi juga kesepian. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di luar, berpesta dengan teman-temannya, dan melupakan tanggung jawab yang seharusnya diemban. Suatu malam, saat ia pulang dari pesta, Darul merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan gelap menyusuri jalan di depannya. Ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi, dan ia mulai bertanya-tanya tentang kesepian yang dialaminya. Dalam keramaian, ia merasa terasing. Dalam kemewahan, ia merasa kosong. Tidak lama setelah itu, Darul menerima kunjungan dari Pak Angga, rentenir yang pernah memberinya uang. "Darul, aku mendengar kabar baik tentangmu," kata Pak Angga dengan senyum licik. "Tapi ingat, kekayaan itu ada harganya. Jangan sampai kau lupa siapa yang membantumu ketika kau terpuruk." Kata-kata Pak Angga seperti petir di siang bolong. Darul merasa tertekan, seolah ada utang moral yang harus ia bayar, meskipun ia telah melunasi semua hutangnya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Meskipun kekayaan yang diraihnya melimpah, ia merasa terikat oleh sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Hari-hari berlalu, dan Darul semakin terjebak dalam kesenangan yang tidak membawa kebahagiaan. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian, ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Seperti suara langkah kaki yang berat dan menakutkan. Ia membuka pintu dengan hati berdebar-debar, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyambutnya. Keesokan harinya, Darul pergi ke pasar untuk berbelanja. Di tengah keramaian, ia melihat sosok kucing hitam yang berdiri di sudut jalan, menatapnya dengan tajam. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. Kucing itu seolah mengingatkan akan tumbal yang telah ia korbankan. Dalam hati, Darul merasa tertekan dan tidak nyaman. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi bayangan kucing itu terus mengikuti langkahnya. Malam-malam berikutnya diisi dengan mimpi buruk yang tidak kunjung berhenti. Darul merasa terjebak dalam kegelapan, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil kembali apa yang telah ia ambil. Ketidakpastian dan rasa bersalah semakin menggerogoti, membuatnya sulit untuk tidur. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tidak membawa kebahagiaan, melainkan menyisakan rasa ketakutan dan kesepian yang mendalam. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kemewahan yang diimpikan, Darul merasakan hidupnya semakin tidak berarti. Keberhasilan yang diraihnya melalui pesugihan tampak seperti ilusi yang tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati. Mimpi buruk yang menghantuinya semakin parah, dan ia merasa terjebak dalam dunia gelap yang tak bisa ia pahami. Suatu malam, saat Darul terbangun dari mimpi buruk, ia melihat sosok kucing hitam itu berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh kemarahan. Suara melenguhnya kembali terngiang di telinganya, dan perasaan bersalah yang selama ini ia coba sembunyikan kembali datang menghantui. Dalam keadaan panik, ia melarikan diri keluar rumah, berharap bisa menghindari bayangan yang mengikutinya. Di luar, malam terasa dingin dan sunyi. Darul berjalan tanpa arah, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, setiap langkah yang diambilnya seakan mengingatkan pada keputusan yang telah dibuatnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah untuk keluarganya, tetapi suara hatinya terus berbisik bahwa ia telah mengorbankan sesuatu yang tak ternilai. Saat berjalan, Darul tiba di tempat yang pernah ia kunjungi bersama teman-temannya. Di sana, ia melihat sosok Mbah Joyo berdiri di antara bayangan gelap. "Kau sudah mengambil banyak, Darul," kata dukun itu dengan suara berat. "Kini,
Saatnya untuk membayar harga dari semua yang kau ambil. Darul merasa ketakutan. Apa yang kau maksud, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Joyo hanya tersenyum, dan dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Rasa cemas menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil kembali apa yang telah ia ambil. Keesokan harinya, Darul kembali ke rutinitasnya, tetapi semuanya terasa hampa. Setiap kali melihat kucing, hatinya bergetar, dan seakan-akan makhluk itu mengingatkannya akan tumbal yang telah dipersembahkan. Ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan pesta dan pergaulan, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang dirasakannya. Suatu malam, saat ia pulang dari sebuah pesta, Darul merasa ada yang mengikutinya. Ia mendengar langkah-langkah berat di belakangnya, dan saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, rasa ketakutan semakin dalam. Ia berlari pulang, tetapi saat membuka pintu, ia mendapati seluruh rumahnya gelap. Dalam kegelapan itu, Darul merasakan kehadiran yang tidak nyaman. Suara melengu kucing terdengar lebih jelas, mengisi setiap sudut ruangan. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia merasakan ada sesuatu yang menghampirinya. Dalam keadaan terdesak, ia mulai merasakan efek dari semua yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, sosok kucing hitam muncul di hadapannya, dikelilingi oleh bayangan gelap. Kau telah mengorbankan hidupku, suara itu bergetar dalam pikirannya. Kini saatnya kau merasakan akibat dari tindakanmu. Darul berusaha membela diri, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Semua kesalahan dan penyesalan yang selama ini ia coba abaikan kini melanda seperti badai. Ia merasakan hatinya hancur seketika, dan kesadaran akan apa yang telah ia lakukan membuatnya terpuruk. Dalam keadaan putus asa, Darul berlari keluar rumah, berharap bisa melarikan diri dari bayangan kegelapan yang mengikutinya. Namun, semua jalan terasa tertutup, dan ia mulai merasa bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Suasana malam terasa sangat mencekam, dan setiap langkah yang diambilnya hanya membawa lebih banyak rasa sakit. Akhirnya, dalam keadaan yang sangat tertekan, Darul kembali mencari Mbah Joyo. Ia berharap ada jalan keluar, sesuatu yang bisa membebaskannya dari semua ini. Ketika ia tiba di rumah dukun itu, Mbah Joyo sudah menunggu. "Apa kau telah siap untuk membayar harga?" tanya Mbah Joyo dengan tatapan tajam. Darul merasa putus asa. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus hidup seperti ini," serunya. Mbah Joyo menggelengkan kepala. "Kau telah memilih jalanmu, Darul. Sekarang saatnya untuk menghadapi konsekuensi." Darul merasakan jiwanya hancur. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, kemanusiaan, kebahagiaan, dan bahkan jiwanya. Ia terjebak dalam dunia yang gelap, dan semua yang pernah dicintainya terasa hilang. Akhir cerita membawa Darul pada titik terendah dalam hidupnya. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia menemukan kegelapan yang tidak dapat ia hindari. Tumbal yang dipersembahkan telah membawanya pada konsekuensi yang tak terelakkan. Darul kini terjebak dalam kesepian dan penyesalan, menyadari bahwa semua yang didapatkan tidak ada artinya dibandingkan dengan harga yang harus dibayar. Kisah ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, mengingatkan kita bahwa keinginan akan kekayaan yang instan seringkali membawa kita pada jalan yang penuh risiko dan konsekuensi. Darul adalah contoh nyata betapa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah hanya akan membawa kehampaan dan penderitaan, meninggalkan kita dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Cerita Tumbal dalam Kegelapan mengandung beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain. 1. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Cerita ini menegaskan bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak etis atau instan, seperti pesugihan, dapat berujung pada konsekuensi yang sangat merugikan. Usaha yang jujur dan bertahap lebih baik daripada mengambil risiko yang berbahaya. 2. Harga dari setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi. Darul harus menghadapi dampak dari pilihannya untuk melakukan pesugihan.
yang mengajarkan bahwa kita perlu berpikir matang sebelum mengambil langkah penting dalam hidup. 3. Kemanusiaan dan moralitas. Tindakan Darul mengorbankan kucing sebagai tumbal mencerminkan konflik moral yang dalam. Ini menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. 4. Konsekuensi psikologis. Keputusan yang diambil dengan mengabaikan moralitas dapat menyebabkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Kesuksesan yang dicapai dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa kebahagiaan sejati. 5. Kekayaan bukan segala-galanya. Meskipun Darul mendapatkan kekayaan, ia tetap merasa kosong dan terjebak dalam kesepian. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari hubungan yang sehat dan kepuasan batin. 6. Pentingnya pertimbangan sebelum bertindak. Darul terjebak dalam utang dan tekanan hidup yang membuatnya mengambil keputusan terburu-buru. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan pilihan dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh keadaan darurat. 7. Kesadaran akan diri sendiri. Proses yang dilalui Darul memperlihatkan pentingnya refleksi diri. Kita perlu memahami diri kita sendiri, nilai-nilai yang kita pegang, dan konsekuensi dari tindakan kita. Secara keseluruhan, cerita ini mengajarkan tentang pentingnya memilih jalan yang benar dalam hidup, serta bahaya dari ambisi yang berlebihan tanpa memperhatikan moral dan dampak dari tindakan kita.